ABCD ya? Ya ikut. Ya ikut kelas ABCD. Kelas A ada, kelas A. Ada, Prof. Kelas B. Kelas B ada. Ini banyak orang tapi nggak ada yang ngomong ini. Kelas B ada. Kelas C ada. Kelas D ada. Ada, Prof. Kelas C. Ada, Prof. Berarti ABCD ada ya. Berarti ABCD ada deh ya. Sepertinya ada, Prof. Sepertinya ada. Oke. Ini sudah jam 7 lewat ya. Kita akan mulai karena saya nanti ngasih kuliah lagi ini jam 8.30. Kuliah S2. Ini memang untuk semester ini kok bisa overlap nih jadwalnya ya. Jadi saya tadi pagi jam 8 saya ngasih kuliah kebidanan dan kemahiran. Kok bisa teknologinya ini masuk bersamaan. Nah ini harap karena ada sedikit permasalahan di jadwal, harap dimaklumi ya. Dan saya juga tadi juga jam 5 ngasih kuliah ya. Ini saya ngasih kuliah sampai jam 10 ini, setengah 11 nih saya. Nah untuk minggu depan gimana deh? Coba kortinya satu. Untuk minggu depan gimana? Tanggal 17 ya? Kortinya ada. Sebentar dulu, sebentar. Saya harus buka UASA dulu ini. Siologi. Nah ini kalau dilihat jadwalnya, ini sebenarnya jadwalnya Jumat ini. Kok bisa Selasa ini? Oh di sini ya salah deh ya. Jadi dirubah oleh Pak Bebas. Sebenarnya ini jadwalnya Jumat ya, jadwal fakultasnya. Jadi Jumat jam 8 ini bisa di tanggal 14. Ini kok bisa ke tanggal 14 begitu. Mungkin jam praktikumnya dipakai ini. Nah, nanti kita lagi di tanggal 17.
Nah, di tanggal 21, nah ini mungkin ini ya, saya tidak bisa, mungkin kita nanti kita ada diskusi sebentar di sini, ya, nanti kita tanggal 17 kita apa namanya diskusikan lagi. Nah, tanggal 17 gimana deh? Biar sekalian, tanggal 17 bagaimana? Bisa? Cepat ini deh, waktunya habis nanti. Halo? Saya nggak tahu ini, Anda ini ikut apa enggak ini ya? Coba saya stop sharing dulu. Oke. Coba buka videonya, Dek. Biar saya tahu, nah wajah-wajah Anda, ya, biar saya tahu dulu wajahnya. Ya, oke. Oke. Ya, ya, cukup banyak. Oke. Dan nanti tanggal 17 bagaimana, Dek? Aduh, ini laptop saya masalah. Ya, tanggal 17, kortinya mana ini? Eh, mungkin nanti jamnya didiskusikan dulu, Dok. Soalnya hari Jumat kami juga ada biostat. Nah, makanya ini yang bingung saya tuh 7 mata kuliah yang saya pegang sekarang ini, yang saya ajar ini. Makanya bingung saya ini. Ya, dan tolong nanti infokan saya ya. Kalau bisa tanggal 21 itu saya malah nggak bisa, full saya nggak bisa tanggal 21. Nah, tolong ini sebenarnya jadwal Anda itu kan Jumat gitu loh. Ya, Jumat kalau di praktikum, sebenarnya Selasa ini praktikum ya. Ya. Iya, Prof. Nah, Jadi waktu kemarin sama waktu pertemuan pertama dibilang untuk materi pakai jam praktikum dulu, baru praktikumnya nanti nah berarti tanggal dilanjut. 17 bisa Anda. Bisa dan biasanya kami jamnya juga malam sih, Bro. Kalau hari Malam, Jumat. Iya. malam. Tolong nanti diinfo Jumat saya juga ngajar S2 masalahnya ya. Tolong diinfo biar waktunya enggak ada ya. Sore, Prof. Maksudnya sore, Oh. bukan malam. Malam kami juga ada, soalnya kalau Nah, tidak salah. makanya kalau kita pakai Jumat pagi gimana? Juga ada, Prof. Kalau jam 8 tuh ada etika veteriner. Kuliah Anda jam berapa jadwal di apa namanya ini nih sulit ini kalau gini nih ya. Nanti waktu kita Anda juga bukan Anda yang salah jadi artinya memang kondisi kita begini nih. Ya, kalau Anda mau malam-malam ya saya enggak apa-apa. Ya, apa kan tapi kan Anda yang. Nah, tolong diinfokan saya nanti kita koordinasi ya. Kita Baik, Prof. koordinasi, kita cari Baik, Prof. waktu ya. Nanti saya lihat jadwal saya kalau udah benturan, kita kuliahnya tambah paling 1 jam gitu ya. Ya deh ya. Oke? Baik, Prof. Oke. Jadi kita mulai ya. Biar nanti saya nggak ditunggu nanti apa namanya di S2. Oke, silakan matikan videonya enggak apa-apa. Anda bisa lihat PowerPoint saya? Bisa, Prof. Bisa, Prof. Di sana kan hanya siklus reproduksi. Sebenarnya materi yang saya kasih di sini adalah fisiologi hormon reproduksi dan pubertas ya. Nanti minggu depan kita akan lanjutkan dengan siklus estrus ya.
Jadi saya kira materi saya tidak begitu banyak, nanti Anda bisa juga sebentar dulu. Oke, kita lanjut ya. Nah, dengar suara saya ya? Ya silakan, kalau Anda mau referensinya apa silakan ya. Sekarang saya kira tidak begitu sulit untuk mencari referensi ya. Jadi asal Anda rajin buka Google, banyak referensi sana berkaitan dengan reproduksi. Nah ini anatominya ya, ini apa namanya, mungkin ya Anda sudah memperoleh kemarin ya, tapi saya coba biar lebih gampang begitulah ya, mengingatkan kembali Anda ya. Jadi juga saya harapkan nanti Anda juga putar video yang saya upload di hasil ya. Nah ini Anda bisa lihat ya, ini posisi dari sapinya ya, ini adalah ternak sapi. Nah ini terutama organ reproduksinya ya. Nah itu ada saluran reproduksi, kemudian ada organ ini adalah ovarium ya. Ovarium dan ini salurannya adalah kornoa atau yang ini korpus ya, ini disebut dengan uterus begitu ya. Itu Anda sudah memperoleh ya, mungkin Pak Dr. yang Osen yang memberikan ya ke sana. Nah nantinya inilah yang mengatur ya proses reproduksi itu. Ini adalah ovarium yang mempunyai aktivitas ya, nanti ada perkembangan folikel dan ada CR. Nah, kalau ini bermasalah, tentu ini akan siklus reproduksi itu juga akan masalah. Nah ini sekedar biar mereview kembali. Nah ini ya bisa Anda lihat ya. Saya lewatkan, ini sudah tadi saya sudah tanya, Anda sudah diberikan. Nah sekarang kita berbicara ke endokrin. Nah endokrin ini adalah suatu hormon ya, jadi hormon itu banyak. Ya. Kalau pada tubuh kita banyak, cuma dalam hal ini yang kita diskusikan ya, itu adalah hormon reproduksi primer. Artinya hormon reproduksi primer ini adalah hormon yang secara langsung berpengaruh terhadap proses reproduksi. Jadi tidak semua hormon seperti growth hormon ya, itu tidak kita bicarakan. Kalau seperti growth hormon itu adalah termasuk hormon sekunder ya. Dia tidak berpengaruh secara langsung. Ya, secara langsung, tapi dia secara tidak langsung berpengaruh terhadap reproduksi. Nah, seperti growth hormone kalau pertumbuhan terganggu secara tidak langsung, proses reproduksi juga terganggu. Cuma dia tidak berpengaruh secara langsung. Itu yang saya maksud. Jadi yang kita diskusikan di sini itu adalah hormon reproduksi primer. Nah, apa itu hormon ya? Jadi hormon itu adalah zat organik yang diproduksi oleh sel-sel spesifik atau sel-sel yang khusus. Ya. Kemudian hasil produksinya akan disekresikan atau dirembeskan ke dalam sirkulasi darah ya, atau peredaran darah. Nah, kemudian dia menuju target sel, jadi sel sasaran,
dan dalam jumlah yang sangat kecil dapat merangsang sel-sel tertentu untuk berfungsi. Itulah hormon ya. Jadi hormon itu dia dihasilkan oleh sel-sel yang spesifik, khusus ya. Jadi organ A khusus ya, seperti pankreas misalnya, dia menghasilkan hormon insulin misalnya. Jadi selain pankreas ya tidak ada yang menghasilkan hormon insulin. Jadi hormon itu dia diambil oleh sel-sel yang spesifik dan selalu dibawa ke sirkulasi darah dan mempunyai target sel. Ingat itu ya. Dan kemudian dalam jumlah yang kecil dia dapat merangsang sel-sel tertentu atau sasarannya untuk berfungsi. Nah, kemudian dalam reproduksi juga mungkin Anda dalam biokimia, fisiologi itu Anda boleh mendapat pada farmako. Nah, itu kan banyak sekali ada prostaglandin. Nah, yang prostaglandin yang secara langsung dalam berpengaruh terhadap reproduksi itu adalah prostaglandin F2 alfa dan prostaglandin E2. Jadi banyak prostaglandin itu. Nah, cuma bedanya dengan hormon, prostaglandin itu tidak dihasilkan oleh sel-sel khusus. Jadi tidak dihasilkan oleh sel-sel khusus. Jadi prostaglandin itu dihasilkan hampir di semua organ. Retina mata pun menghasilkan prostaglandin. Jadi kalau misalnya Anda luka lambung, sakit luar biasa, itu adalah akibat daripada prostaglandin F2 alfa karena dia berfungsi untuk kontraksi otot polos. Akibat kontraksi itulah akan memperberat terjadinya rasa sakit gitu. Sama seperti misalnya pada betina atau pada wanita yang menstruasi itu juga prostaglandinnya cukup tinggi. Sehingga rasa sakitnya luar biasa akibat daripada kontraksi rahim atau uterus. Nah, sehingga untuk mencegah kerja prostaglandin itu biasanya kita gunakan dengan obat-obatan yang mampu menghambat biosintesis, misalnya golongan aspirin. Nah, itu sekedar diketahui saja. Tapi kalau beberapa jurnal menyatakan bahwa prostaglandin itu juga dikatakan hormon. Cuma dia sering disebut dengan like hormon. Jadi prostaglandin itu termasuk yang sering disebut itu adalah like hormon. Nah, di mana prostaglandin ini tidak dihasilkan oleh sel khusus seperti hormon, ya, cuma dia juga disekresikan ke sirkulasi darah, kemudian dia mempunyai target sel, yaitu otot polos. Kalau di reproduksi, ya, organ reproduksi itu di ovarium atau di corpus luteum CL, yang saya tunjukkan tadi, di CL dia kerja. Jadi prostaglandin itu mempunyai target ya terkait dengan reproduksi, yaitu targetnya adalah corpus luteum. Nah, mungkin itu nanti akan kita diskusikan pada siklus estrus. Nah, secara kimiawi, jadi ada dua kelompok hormon, yaitu hormon peptid dan protein. Kira-kira berat molekul 300 sampai 700 dalton, 70.000 dalton. Larut dalam air dan rusak oleh asam kuat, basa kuat, ya, panas. Nah, sehingga hormon-hormon yang termasuk secara kimiawi adalah hormon peptid atau protein, ya, ini biasanya aplikasinya ini adalah sistemik, jadi melalui injeksi atau sirkulasi. Nah, ini nanti berkaitan juga dengan aplikasi seperti oksitosin misalnya. Oksitosin banyak penggunaannya pada reproduksi, ya, untuk memancarkan air susu, untuk membantu kelahiran, karena kerjanya dia kontraksi, ya.
Dan ini hanya bisa diberikan secara injeksi atau sistemis. EPSA, LH, LTH, GnRH, ya, gonadotropin releasing hormone, nah itu semua adalah hormon peptid dan protein. Nah, sehingga Anda juga nanti apa namanya, kalau ada suatu permasalahan dalam reproduksi, kenapa? Ya, kan, misalnya EPSA-nya rendah, ya, atau LH-nya rendah, atau LTH-nya rendah, Anda harus mengkonfirmasi apakah protein dalam pakan itu juga rendah, kan begitu ya? Karena bahan bakunya ini adalah peptid. Jadi ke sana pola pikirnya. Nah, yang kedua adalah hormon steroid. Jadi hormon steroid ini adalah prekursornya itu kolesterol. Berat molekul 300 sampai 400 dalton. Tidak larut dalam air, tapi larut dalam ether. Nah, ini bisa diberikan sistemik maupun oral. Testosteron misalnya, ya, untuk meningkatkan libido pada pejantan. Progesteron, ya, misalnya untuk memelihara kehamilan atau kebuntingan karena dia bekerja untuk menenangkan organ reproduksi, kemudian estrogen, ya, yang dihasilkan oleh folikel itu untuk memacu estrus, yang nanti mungkin akan dijelaskan. Nah, ini ya apa namanya, kalau saya buat skematisnya, ini bisa Anda lihat, ya. Jadi inilah yang memegang peranan penting dalam proses reproduksi. Yaitu yang pertama itu adalah hipotalamus. Ini selalu saya sampaikan dimanapun saya berbicara, selalu saya menyampaikan fisiologi hormon ini karena inilah yang paling memegang peranan penting dalam proses reproduksi. Sebenarnya kita gampang saja karena kita karena kita mengalami gitu ya, apalagi yang wanita, ya. Saya kira prosesnya sama ya pada hewan maupun pada human, ya. Nah, yang pertama itu adalah hipotalamus, ya. Anda sudah tahu hipotalamus adalah CNS, Central Nervous System. Kemudian ada hipofisa. Kemudian ada gonad. Gonad itu ovarium atau testis. Dan kemudian ada uterus. Nah, ketiga ini namanya poros hipotalamus hipofisa gonad. Ya, jadi namanya poros hipotalamus hipofisa gonad. Nah, di mana salah satu organ ini mengalami gangguan, nah tentu siklus tidak akan berjalan. Jadi reproduksi tidak akan berjalan kalau ini. Contoh misalnya, pada hewan yang belum pubertas atau pada orang yang masih anak-anak begitu ya, yang belum pubertas, ya. Nah, dia tidak bisa merasakan bagaimana aktivitas ya seksualnya, itu tidak akan bisa. Karena mungkin hipotalamus belum berkembang dengan sempurna sehingga tidak ada hormon yang dihasilkan atau masih rendah, atau hipofisa atau gonad. Nah, ini kalau kita lihat ini adalah hipotalamus. Hipotalamus ini adalah sumber daripada GnRH, gonadotropin release hormone. Gonadotropin release hormone. Nah, di mana gonadotropin release hormone ini akan menstimulasi pelepasan follicle stimulation hormone. Ya, mungkin nanti ada, ya, ini ada gambarannya dulu. Hormon yang dihasilkan yang dirilis oleh GnRH di hipofisa anterior, itu adalah EPSA dan NEHLA. Nah, EPSA itu follicle stimulation hormone. Jadi follicle stimulation hormone, jadi hormon yang menstimulasi perkembangan folikel. Nah, ini adalah folikel. Ini ovarium, ya. Ingat, ini adalah ovarium yang anatominya tadi. Jadi kalau di hewannya ini adalah sapi, ya. Jadi ada aktivitas di sana, ada folikel, ada CL.
Jadi CL ini terbentuk dari folikel yang mengalami ovulasi, ya. Jadi folikel yang mengalami ovulasi. Nah, sehingga ini akan menghasilkan estrogen dan dia akan menjadi estrus nanti, ya. Jadi sedangkan yang tadi adalah prostaglandin dan alfa itu dihasilkan oleh uterus, ya. Endometrium ini adalah uterus. Uterus. Nah, selanjutnya ini kalau kita lihat sekarang diagramnya, ya, hormon reproduksi, ya, ini analisa lihat, ini adalah hipotalamus, dia menghasilkan gonadotropin releasing hormone, ya, GnRH. Kemudian GnRH ini merangsang, ya, menstimulasi pelepasan FSH dan LH. Nah, FSH ini akan merangsang ovarium untuk menstimulasi perkembangan folikel sehingga folikel itu menghasilkan seks hormon. Seks hormon itu adalah estradiol. Nah, kemudian estradiolnya turun atau folikelnya pecah, estradiolnya turun, jadi konsentrasinya karena folikel ovarium mengalami ovulasi. Nah, kemudian akan dilanjutkan oleh pembentukan korpus luteum. Nah, sehingga dihasilkannya progesteron. Jadi artinya ovarium itu menghasilkan dua hormon seks, ya, yaitu estradiol dan progesteron. Ingat ya, tadi ovarium itu menghasilkan dua hormon, estradiol oleh folikel, progesteron oleh korpus luteum. Nah, hormon progesteron ini selalu akan menyebabkan anestrus, jadi tidak muncul estrus. Sedangkan hormon estradiol ini akan menyebabkan estrus, itu bedanya, ya. Jadi selama progesteronnya tinggi, aktivitas reproduksi tidak akan terjadi. Misalnya pada kena yang bunting, gitu ya, kena yang bunting, ada korpus luteumnya. Korpus luteum perum yang akan menghasilkan progesteron. Progesteron itu meniadakan kontraksi. Karena apa? Karena progesteron ini mempunyai feedback negatif, artinya umpan balik negatif terhadap FSH dan LH. Jadi progesteron tinggi akan menghambat pelepasan atau memblok pelepasan FSH dan LH. Nah, sehingga tidak ada perkembangan folikel, tidak ada estradiol, ya, yang ada adalah progesteron, dan tidak estrus. Nah, inilah yang mengatur daripada siklus estrus. Nah, sekarang kalau kita lihat sekarang secara detailnya, ya, Anda hanya cukup mempelajari misalnya hormon hipotalamus, ya, yang merupakan hormon peptid, ya. Ya, tadi kan saya hanya cerita masalah GnRH saja, ya. Jadi bukan hanya GnRH dihasilkan oleh hipotalamus, tapi yang berpengaruh secara langsung pada siklus estrus itu adalah GnRH. Jadi ada 5 hormon yang penting di sana. Ada hipotalamus, yaitu gonadotropin releasing hormone, GnRH. Ini pelepasan FSH dan LH di adenohipofisa. Kita harus terbayang dulu, ya. Jadi yang mana disebut hipofisa, ya. Kemudian ada prolaktin inhibing faktor. Jadi faktor penghambat prolaktin. Jadi dia itu memblok pelepasan prolaktin. Ini prolaktin ini. Jadi memblok pelepasan prolaktin. Kemudian ada prolaktin release factor. Jadi yang menghambat hormon yang menstimulasi pelepasan prolaktin. Artinya hormon itu pada kadar tertentu
pada kadar tertentu, dia akan diblok begitu ya. Kalau dia sudah berlebihan diblok. Nah ini seperti prolaktin, ada hormon yang memblok kalau dia sudah lebih, yaitu adalah PEF. Di satu sisi kalau dia diperlukan oleh tubuh, nah ada hormon pelepasnya yang disebut PRF. Jadi kontrolnya demikian. Ya. Kemudian ada corticotropin release hormone. Dia pelepasan ACTH di hipofisis. Nah kemudian ada oksitosin. Nah oksitosin ini adalah bukan dia hormon yang menstimulasi hormon di hipofisis, itu tidak. Oksitosin itu adalah bekerja secara neuro. Jadi ada namanya nilai ejection dan untuk partus. Dia kontraksi. Dia pelepasannya dengan neural. Jadi dia dari hipotalamus, dia dilepaskan ke adenohipofisa posterior, bukan adenohipofisa anterior. Jadi adenohipofisa posterior. Jadi misalnya, ini sangat penting dalam bidang reproduksi, misalnya ada suatu peternakan sapi perah, misalnya di mana postpartum atau masa laktasi, air susu tidak keluar. Nah ini bisa diinjeksi dengan oksitosin, dia akan mampu menyebabkan kontraksi daripada alveolus mame. Jadi bisa Anda lihat nanti kalau pada ibu-ibu yang menyusui anaknya bayi, ya, begitu dia atau pada sapi perah yang dilakukan medicine pada puting susunya, itu akan terjadi pemancaran air susu. Itu akibat kerja daripada oksitosin. Nah, 5 hormon inilah yang perlu Anda ketahui ya. Nanti coba lagi dicermati ya, masing-masing fungsinya bagaimana. Nah, sehingga kalau Anda sudah tahu, saya kira tidak ada permasalahan untuk direproduksi. Nah, kemudian ada adenohipofisa. Nah, adenohipofisa ini menghasilkan ya, follicle stimulation hormone. Ini adalah hormon protein yang memacu pertumbuhan folikel, biosintesis estrogen. Pada ini mungkin tidak perlu saya jelaskan secara molekuler. Jadi yang penting FSH itu adalah untuk memacu pertumbuhan folikel. Nah, memang folikel menghasilkan estrogen, tapi dalam proses biosintesis estrogen juga FSH berperanan. Itu mungkin di tingkat molekuler itu, kalau itu dijelaskan nanti cukup lama. Nah, kemudian ada pada hewan jantan itu berfungsi untuk spermatogenesis. Yang kedua, luteinizing hormone. Ini adalah hormon protein juga, di mana fungsinya untuk kopulasi, kemudian untuk pembentukan korpus luteum, CL, kemudian untuk pelepasan testosteron di sel-sel ledik pada hewan jantan. Nah, testis ini ya. Jadi hormon luteinizing hormone ini sangat penting ya untuk pelepasan testosteron. Nah, ini kalau pada hewan jantan ini disebut dengan ICSH, interstitial cell stimulasi hormone. Jadi memacu pelepasan testosteron pada sel-sel interstisial ya, pada testis. Mungkin di anatomi mungkin itu sudah dijelaskan ya, pada testis di mana tempat produksi spermatozoa ya. Di gambaran histologis saya kira Anda sudah tahu. Kemudian ada luteotrophic hormone LTH. Jadi LTH ini adalah sama dengan prolaktin ya, sama dengan prolaktin LTH. Luteotrophic hormone sama dengan prolaktin.
Ini juga adalah hormon protein, jadi sintesis susu dan mempertahankan CL. Jadi prolaktin itu untuk sintesis susu dan mempertahankan CL. Cuma tidak semua hewan itu dapat dipertahankan sepenuhnya oleh LTH. Ini kalau kita lihat ini pada babi, ini jelas sekali ya, peranan LTH ini dalam mempertahankan CL. Karena apa? Karena babi selama dia menyusui, CL-nya itu tidak beregresi. Sehingga seperti yang saya katakan tadi, kalau ada CL berarti progesteron tetap tinggi. Kalau progesteron tetap tinggi berarti tidak muncul birahi. Nah, selama babi itu menyusui anaknya, induknya tidak akan birahi. Begitu. Ini akibat daripada LTH yang efektif untuk memelihara atau mempertahankan korpus luteum. Nah, cuma kalau seperti pada sapi perah misalnya, habis laktasi, walaupun produksi susunya tinggi, tapi tetap dia menunjukkan siklus, artinya LTH tidak sepenuhnya mempertahankan CL. Jadi pada waktu laktasi, CL tetap regresi, siklus tetap berjalan, gitu ya, pada ternak sapi. Tapi ini khusus pada babi yang jelas sekali. Ya. Nah, sehingga pada babi sering dipakai penyerentakan birahi dengan melakukan penyampaian anak secara serentak. Disampih secara serentak, nanti birahinya serentak. Karena begitu disampih, LTH-nya turun, kemudian CL-nya regresi, dia muncul ke estrus. Nah, mungkin nanti dalam siklus estrus dijelaskan. Kemudian ada adrenocorticotropic hormone, ACTH. Hormon ini adalah memacu pelepasan hormon glukokortikoid pada korteks adrenal. Jadi kalau di farmako, Anda bisa mengetahui dexamethasone, kortison, nah, itu semua hormon yang distimulasi oleh ACTH di hipofisa anterior, menstimulasi hormon glukokortikoid ya, di korteks adrenal. Hormon glukokortikoid itu adalah kortison, dexamethasone, dan lain sebagainya. Nah, itu yang apa namanya hipotalamus, adenohipofisa. Mungkin di sini di sini ada lagi ya. Jadi neurohipofisa gitu. Ini adenohipofisa itu adalah pituitary anterior. Nanti ada neurohipofisa, itu adalah posterior pituitary gitu ya. Tapi kita lebih banyak berbicara ke adenohipofisa karena anyatositosin dalam pelepasan melalui jalur neurohipofisa. Neuro itu saraf ya, neurohipofisa. Nah, kita bicara sekarang ke yang tadi kan di CNS-nya, hipotalamus dan hipofisa. Nah, sekarang ada hormon di ovarium. Nah, ini adalah ovarium. Nah, kalau Anda lihat ini adalah ovariumnya, ini adalah ini CL ya, seperti puting susu ini CL. CL ini adalah sumber progesteron. Nah, sedangkan folikel ini adalah sumber estrogen. Jadi ada sementara 4 hormon yang dihasilkan pada ovarium, yaitu estrogen, kemudian ada progesteron, kemudian ada relaksin, ada inhibin. Nah, kalau sekarang yang estrogen, ini hormon yang paling penting dalam reproduksi adalah dia nanti akan menyebabkan munculnya estrus. Ya. Tanpa ada estrogen, tidak akan muncul estrus. Nah, kalau orang pernah mendengar orang yang menopause, orang menopause itu adalah
folikelnya sudah habis, reseptor folikelnya. Kalau folikelnya habis, ya, berarti hormon FSH tidak mampu, tidak mempunyai target, ya, targetnya folikel. Nah, sehingga hormon FSH itu ada di dalam sirkulasi darah. Nah, sehingga orang yang menopause tidak ada estrogen dan tidak akan terjadi siklus. Jadi siklusnya terhenti. Nah, itulah keterbatasan daripada betina, di mana di stok, ya, sel gametnya. Sedangkan kalau jantan, spermatozoanya itu habis kalau si jantan ini sudah meninggal. Tuh, ya. Nah, selain gejala estrus, dia juga menyebabkan proliferasi sel-sel pada saluran reproduksi. Jadi, di mana begitu dia estrus, ya, dia akan juga estrogen meningkat. Dan selain dia menimbulkan gejala estrus, juga dia menyebabkan proliferasi daripada sel-sel saluran reproduksi. Nah, tentu ini akan sangat penting dalam kelanjutan proses reproduksi, misalnya untuk penyiapan organ-organ untuk untuk kehamilan. Nah, selain proliferasi sel, juga perkembangan seks sperma yang memelihara sistem saluran reproduksi betina, pertumbuhan organnya bisa lihat nanti kalau hewan itu jelas, ya, jadi misalnya kalau perkembangan seks sperma, misalnya ayam tumbuhnya, kalau dulu ada tumbuh melalui perkembangan seks sperma, kita sudah estradiol, testosteron, tapi sekarang itu dilarang karena efek daripada estrogen itu adalah menimbulkan angkat masalahnya itu dilarang. Jadi tidak ada sarang-sarang seperti testosteron sintetik. Dan kemudian ada estrogen ini dia mempunyai efek negatif terhadap FSH. Artinya begitu estrogen itu di hormon FSH ini akan dibawa ke namanya efek negatif. Tapi dia mempunyai efek positif terhadap HH. Begitu estrogen ini FSH dapat di satu sisi hanya pelaksanaan dipacu. Itu namanya efek positif. Dia estrogen itu mempunyai efek negatif terhadap FSH, mempunyai efek positif terhadap di mana hari ini tidak akan menyebabkan ovulasi dari folikel. Itu terjadi daripada estrogen. Nah, kemudian kita beralih ke progesteron. Jadi progesteron juga steroid. Progesteron, nah, ini adalah misalnya CL. Jadi kalau jelas ada gambar ini sebenarnya sel-selnya sebagai regresi. Jadi sel-sel yang regresi itu ya sedang tumbuh. Ini regresi, ini tumbuh. Ini cacat dari folikel, ini berkembang jadi sel, ya. Jadi kalau dia sebagai normal yang pertama satu, ya. Nah, ini kebetulan saya hanya kalau saya begini lah, ya. Folikel, kalau sel itu ini akibat proliferasi daripada sel-sel glomerulosa. Jadi dia seperti ada. Jadi kalau proliferasinya ya. Karena di praktikum diperhatikan itu. Tapi kalau praktikumnya offline saja. Tapi kalau praktikumnya online, itu bisa ya. Kalau betul-betul karena ada laboratorium di anak-anak. Ini ada folikel isinya cairan. Cairan kalau kita bedakan dalam pulsasi, dia akan fluktuasi. Ada fluktuasi seperti balon yang berisi cairan. Itu bedanya. Bisa dibedakan secara real. Nah, progesteron ini ada yang kebingungan.
Jadi perlu melakukan kelanjutan dari SPG bersama SPG perkembangan dananya mempunyai feedback negatif PSSA dan LH. Nah, sehingga Profesor sebagai ngomong untuk ahli. Kalau kasih profesor misalnya dan dia menekal pasal jasa begitu diindikasikan profesor dari kakak di blog feedback negatif. PSSA dan mengatakan sehingga perusahaan kalau dia tidak mampu berarti tidak mampu dipaksakan begitu banyak sesuai yang dimaksudkan dia tidak akan menegakkan verifikasi atau sudah sampai tahunya dia kasihkan ke posisi. Kemudian ada relasi versus bisa bersifat pada saat menjadi artis. Kemudian ada IBB. IBB itu sama seperti yang namanya bekerja daripada SPG. Dia juga tentang proses SPG. Jadi ada dua hormon yang menjaga proses blok SPG adalah IBB dan SS. Mungkin itu hormon. Dan ada testis. Ada testis. Bisa saya lakukan bersama dengan yang itu dia menghasilkan androgen testosteron. Testosteron sama dengan estrogen. Jadi tidak kawin dengan mata dan menekankan tidur. Kemudian dia juga menghasilkan lipid. Lipid ini akan mencegah pasal-pasal sesa. Jadi ada value. Cuma kalau pada obat kita itu menstimulasi perkembangannya ligat. Tapi kalau pada hewan PSSA berfungsi sebagai membantu proses spermatogenesis. Jadi dari spermatogenesis menjadi spermatozoa. Ini sangat ditentukan PSSA ini. Kalau ini terjadi tinggi berarti proses spermatogenesis kiamat. Jadi sama. Nah, kemudian di korteks areal kita bisa jelaskan tadi yaitu hormon glukosida seperti kortisol, seperti dexamethasone, kemudian umum sebagai hormon. Dan dalam reproduksi ini dilaksanakan pertama adalah proses halus dan sintesis air susu. Nah ini kita nanti akan kita bahas di lebih lanjut. Kemudian plasenta. Jadi pada plasenta di cairan dinding terhadap plasenta atau fetusnya. Nah ini pada manusia itu ada hormon ACTG, human chorionic gonadotropin. Nah ini menghubungi juga LH sama dengan hormon LH. Nah ini hormon ini biasanya digunakan untuk mendeteksi kehamilan pada primata. Karena kita tahu apakah anak hamil atau tidak, kalau ada tes saudara kalian ya. Jadi dengan apa namanya jadi itu ada yang namanya antibodi dan terjadi ada antigen ya. Kalau terjadi reaksi perlawanan dia positif. Nah ini pada manusia ini yang menggunakan pada primata.
Jadi ini pada kesempatan sangat posisi untuk memelihara konsorsium. Ini semua hormon. Jadi pembentukan konsorsium. Saya sangat tertantang dalam produksi hormon konsorsium. Jadi pada hewan tidak ada ya. Ini pada primata ya. Dari human saja. Pada plasenta kuda, ada hormon yang dihasilkan oleh rekan dan protein, PMSG, ada hormon protein. Nah, hormon ini mempunyai daya aktivitas efektivitas dan hewan, cuma ada yang lebih dominan. Ini khusus yang dihasilkan oleh kuda. Nah, nanti ini kenapa kuda menghasilkan PCC atau sapi tidak karena nanti yang kita bahas di anak-anak ya. Artinya lalu kita melakukan tes kehamilan dengan melakukan hormonal yang tadi pada manusia. Nah ini yang dia dan juga PMSG ini hanya dapat dideteksi pada muda ini pada umur dengan 40 hari sampai 120 hari setelah itu tidak bisa. Nah ini tujuan daripada PMSG adalah nanti untuk membentuk postur tambahan. Jadi pada beda. Nanti ini kita jelaskan di kebidanan. Nah, plasenta juga menghasilkan estrogen, hampir di semua hewan, kemudian dia progestin dan relaksin, sama dengan dia. Artinya estrogen yang dihasilkan oleh plasenta kerjanya lebih lemah daripada estrogen yang dihasilkan di laboratorium. Adalah estrogen 17 tata. Tapi kalau yang di plasenta itu kalau pada kuda yang namanya equaqualinin, dan pada manusia namanya esmon, pada sapi namanya esmon juga ya. Jadi sama strukturnya, cuma urusannya beda. Dia mempunyai daya yang lebih ringan, lebih lemah daripada estrogen yang dihasilkan oleh kulikel. Ini menunjukkan pada hewan yang karena tidak bisa hormon itu bekerja sendiri. Cuma kalau yang ada adalah estrogen lebih mana. Sehingga muncul kontraksi, muncul birahi, dan kalau bunting itu adalah testosteron yang muncul, yang lebih kerjanya lebih kuat ya. Nah, sehingga berfungsi untuk menangkap teroris. Nah, kemudian teroris menghasilkan apa yang adalah proses dari lipid, tujuannya yang C-nya itu adalah untuk lisis, jadi melisiskan Cl. Nah, kemudian juga pasus pada hewan penting. Nah, itu yang jadi hormon yang penting adalah proses reproduksi. Nah ini salah satu biasanya tuh. Sekian ya. Masih, Prof. Masih. Kita lanjut lagi sedikit dulu ya. Nanti kalau ada diskusi silakan. Ini jelas deh, masih jelas deh. Ada feedback negatifnya yang tadi saya jelaskan, ada feedback positif, ada feedback negatif.
Ini saya jelaskan kembali. Jadi yang dimaksud dengan feedback mekanisme atau umpan balik ya, di mana kadar hormon pada level tertentu akan menyebabkan terhentinya salah satu hormon yang disekresikan. Contohnya tadi itu adalah FSH. Karena estrogen di adanya FSH itu memacu sekresi estrogen pada level tertentu, bahkan dia akan menghentikan sekresi hormon tersebut, yaitu hormon FSH. Sehingga hormon estrogen itu mempunyai condong yang menjadi umpan balik negatif terhadap FSH. Dan sebaliknya, hormon tersebut meningkatkan salah satu hormon yang lain, seperti HH. Ya, estrogen menjadi umpan balik positif terhadap FSH. Nah, contoh lain itu adalah estrogen, progesteron, dia mempunyai umpan balik negatif. Artinya dia menekan ke semua hormon, yaitu FSH dan HH dia ada. Dia negatif semua, itu progesteron. Ada siklus seperti ini ya. Nah, ini yang bisa dilihat ini saya berikan contoh. Ini kita telah lama kemudian merangsang SLH, kemudian dia memacu folikel, estrogennya tinggi, ya. Jadi sampai mencapai folikel matur ya, dalam udara. Nah, estrogen ini mempunyai feedback ya, negatif terhadap FSH di itu. Apa itu telamus? FSH dan LH artinya sama dengan GNRH ya, jadi sama. Jadi GNRH itu susunan sama minumnya sama. Jadi dia mempunyai feedback negatif terhadap FSH atau GNRH. Dan feedback positif terhadap LH. Ini juga bisa juga disebutkan GNRH. Tapi kalau disisa, ini sebenarnya ada feedback ya, ada LH, FSH, LH. Stimulasi hormon, rilis hormon. Folikel stimulasi hormon, rilis hormon. Ini yang merilis FSH, ini yang merilis LH. Nah, cuma karena sulit sekali kita membedakan yang diatur rumusnya sama dan dengan GNRH. Dan kemudian dia estrogen itu mempunyai feedback positif terhadap FSH. Jadi feedback negatif terhadap FSH bisa. Dan di mana LH ini akan berfungsi untuk menyebabkan terjadinya ovulasi. Jadi begitu dia ovulasi, kemudian dia terbentuk kortikosteroid, yang kuning di kortikosteroid ya. Kortikosteroid ini akan menghasilkan progesteron. Progesteron ini mempunyai feedback negatif terhadap semuanya. Baik FSH, atau yang disebut dengan GNRH, baik terhadap LH, FSH itu bisa. Jadi negatif sehingga progesteron tinggi, dia menyebabkan hormon ini tidak disekresikan, sehingga siklus tidak benar. Dan kemudian dalam siklus yang saya jelaskan nanti ke depan, di mana testosteron ini akan menyebabkan akan dilisiskan oleh GGA yang dihasilkan oleh uterus. Jadi uterus ini menghasilkan GGA. GGA menghasilkan kortisosteron, dilisiskan kortisosteron, sehingga GCL ini menyebabkan progesteronnya juga turun. Dia turun. Turunnya progesteron, tentu feedback ini akan dibuka kembali
Nah, sehingga gejala disetrikakan, efek nafas, kulit tubuh, stres yang dihasilkan, sehingga terjadi terus. Itulah perjalanan daripada siklus estrus. Nah, itu mengenai mengenai masalah ada diskusi saya yang mau diskusi. Dan saya ngomong sendiri, ada yang mau diskusi tidak? Kalau saya silakan, ya katakan waktu 2 menit. Kita lanjutkan sedikit yang dimulai ke atas. Ada? Kita lanjut. Lanjut, Prof. Lanjut. Ya. Nah, ini pembatas periode dalam kehidupan. Lalu jantan atau betina di mana proses reproduksi mulai terjadi yang ditandai pertama kali memproduksi ini. Kalau pada yang betina pertama kali memproduksi lalu pada yang jantan pertama kali memproduksi pertama. Jadi transisi dari periode non reproduktif menuju ke awal reproduktif. Umumnya dewasa kelamin tercapai sebelum dewasa tubuh. Sehingga pengawin pertama pada cucu lebih pertama perlu mendapat perhatian. Artinya kalau kita pakannya bagus, yang biasanya ternak itu akan lebih cepat muncul lagi daripada badannya. Sehingga dewasa tubuh harus diperhitungkan karena dia nanti akan gending, ya. Sehingga dalam reproduksi jangan lalu diri mengawinkan anak. Nah, pubertas pada betina umur di atas terus di sini akan mulai muncul tanda seksual, tapi reproduksinya belum optimal. Biasanya juga umur pertama jadi siklusnya. Biasa kalau bisa saja kalau anak pertama yang ada bisa melihat siklus yang pertama itu pasti tidak akan rata-rata 28, mungkin 2 minggu, ya. Mungkin juga lebih yang ternak pun demikian, hewan pun ya begitu nanti apa namanya siklus yang normal. Nah itu biasanya 2 siklus ya, sehingga itu siklus yang normal baru reproduksi itu normal. Kemudian pubertas pertama tergantung ukuran tubuh seperti yang saya katakan tadi ya, ukuran tubuh dan status metabolisme tergantung dari manajemen sebelumnya. Ini sangat penting sekali bagi manajemen terhadap pakan yang dilakukan sebelumnya. Nah ini saya kira sudah ini sudah balik ini. Nah, pubertas pada hewan jantan, ya. Pubertas pada hewan jantan, reproduksi dan kawin, ya. Belum memproduksi pada awal pubertas. Ya. Ini biasanya kalau kita lakukan koleksi semen, ini kalau kita uji di bawah mikroskop, nah itu biasanya spermanya masih kebanyakan muda bentuk bentuk spermated merotot ya nervus dan aksesoris ya jadi prostat fisika signalis atau apa namanya mungkin sudah ada yang dimaksud kelenjar aksesoris kelenjar tambahan gitu ya kelenjar tambahan seperti kelenjar prostat ya tapi tidak semua hewan punya prostat ya seperti punya yang berkembangnya beda
Tapi kalau seperti sapi yang paling ya spesialis spesialis, pada anjing, prostat, macam-macam. Jadi umur pertama ejakulasi. Jadi yang buat di sini kalau nanti Anda melihat pada hewan jantan dia sudah bisa ereksi, ada gejala untuk melahirin, dan Anda menandakan munculnya pubertas pada hewan. Nah ini pada hewan itu beda gitu ya, pada sapi di sebelah salah, itu ini tergantung sekarang sapinya gitu ya. Kalau sapi Bali rata-rata itu 18 bulan ya, pubertas, terutama yang betina. Ini yang betul sapi yang betina. Kemarin banyak sekali sapi Bali yang pubertasnya melebihi dari 24 bulan. Nah, sehingga kita golongkan karena itu adalah apa namanya pubertasnya terlambat. Domba, nah ini bisa ada cari sendiri ya, babi, ya, kuda, nah ini lah kondisi kira-kira pubertas pada ternak. Nah, fisiologinya sekarang kira-kira sama, ya, tapi apa yang saya jelaskan, yaitu pertama harus hipotalamusnya betul, ya, matang, mulai memproduksi GNRH. Nah, dengan diproduksinya ini nanti diharapkan bisa dilepaskan. Folikel utama, estradiol 19 tahun meningkat sehingga muncul tanda-tanda birahi. Tapi kalau ini belum matur, jelas GNRH tidak dilepaskan, sehingga FSH juga tidak dilepaskan. Kalau ini tidak dilepas, berarti folikel juga tidak berkembang. Tidak berkembang folikel berarti estradiol juga tidak ada. Kalau tidak ada, berarti tanda-tanda itu juga tidak ada. Nah, ini bisa kita lihat misalnya pada anak-anak yang belum muncul pubertas dan dia masih belum tahu, ya, walaupun itu ada lawan jenis. Nah itu dia apa namanya belum mengenal begitulah aktivitas reproduksi. Nah kemudian inisiasi pubertas, ya, ini adalah sama papasan ini harus sama ya. GNRH, FSH, berapa folikel, ya, atau spermatogenesis pada jantan. Hipotalamus kurang peka terhadap estradiol gonadal. Jadi artinya ya, pada siklus pada saat pubertas, nah ini siklus tidak berjalan dengan baik karena ada beberapa organ daripada apa namanya seperti hipotalamus tidak peka terhadap estradiol. Jadi artinya dia tidak, kalau estradiol itu kan fungsinya untuk menghambat FSH maupun GNRH, cuma dengan tidak pekanya sehingga siklus itu tidak berjalan dengan teratur gitu ya. Nah ini harus, maka saya katakan itu baru belajar ya, belajar bersiklus gitu ya. Sehingga sebelum pubertas estradiol aquarium menambah dan kepekaan hipotalamus terhadap estradiol serta rendahnya frequency GNRH. Jadi masih istilahnya kalau kita itu masih menyesuaikan lah gitu ya. Jadi perlu stimulan ya. Nah ternyata saya juga pernah mencoba kalau jantan dikumpulkan dengan jantan, kemudian jantan betina, kemudian betina, yang paling yang paling pertama muncul pubertas itu adalah hewan yang dikumpulkan dengan lawan jenis jantan betina. Artinya apa? Bahwa stimulasi hewan lawan jenis itu juga dapat mempercepat perkembangan daripada hipotalamus atau pelepasan GNRH di hipotalamus. Itu kita bisa pada diri kita sendiri lah ya. Kalau kita
lebih sering mungkin kumpul atau akan mungkin lebih terstimulasi gitu kan. Semua apa namanya organ reproduksi kita, baik itu di talamus, epifisa maupun itu gonad. Nah, ini yang terakhir ya, faktor yang mempengaruhi perkembangan hipotalamus banyak, karena genetik atau genetik itu juga bisa, ukuran badan, body size ya, berat badan ini, body apa namanya, ini akan mempengaruhi pertumbuhan, nutrisi dan energi jalan untuk metabolik signal. Ya. Signal metabolik insulin, glukosa, ya, asam lemak, ini akan berpengaruh terhadap aktivitas saraf GNRH. Jadi ingat bahwa hipotalamus itu adalah central nervous system. Jadi perputaran hormon di sana adalah secara neuron ya, saraf. Kemudian baru dia menuju ke hipofisa, hormon hipofisa itu baru dilembutkan ke sirkulasi darah. Lain ya, jadi hipofisa dengan hipotalamus itu beda ya. Pelepasan hormonnya. Kemudian faktor lingkungan. Ini yang saya katakan tadi, faktor lingkungan ini yang jantan di kumpulkan sama yang jantan betina, ternyata jantan betina akan muncul lebih dulu lebih atasnya. Nah ini yang apa namanya yang stimulan sangat berpengaruh. Tapi kalau di negara non-tropis, misalnya musim, ya, sangat tergantung juga dari musimnya. Ya. Dan di sana kalau musim ada periode juga beda, panjang pendek matahari, dan ada jantan betina yang ini yang saya ceritakan tadi. Itulah yang bisa saya berikan ya dari fisiologi bagaimana peranan endokrin dalam memacu terjadinya aktivitas reproduksi. Nah, silakan kalau ada yang mau bertanya, silakan. Ya. Kita kasih waktu lagi 3 menit, saya masuk kuliah S2 lagi. Ada kira-kira yang bertanya? Silakan. Silakan deh. Ya, ada? Cukup? Dari saya sendiri cukup, Prof. Cukup. Ya, oke. Kalau cukup sudah, coba Anda nanti slide saya dipelajari lagi ya. Sehingga saya nanti memudahkan untuk memberikan pada slide siklus reproduksi berikutnya ya. Tolong ini bukan hanya untuk sekarang aja, nanti di dalam belajar di kebidanan juga akan ada banyak yang penting ada belajar reproduksi pasti anak harus tahu fisiologi hormonnya gitu. Karena seperti yang saya katakan tadi, kalau fisiologi hormonnya terganggu, siklus tidak akan berjalan gitu ya. Baik di koas juga ya, baik nanti ada di lapangan juga kalau Anda nanti bergabung di reproduksi, karena ini adalah core reproduksi gitu ya. Oke, kalau tidak ada kita akhirnya ya, kita ketemu lagi minggu depan. Tolong kortingnya nanti dihubungi saya ya, kalau bisa sehari sebelumnya deh ya. Sehari sebelumnya sehingga saya bisa mengatur waktu nanti yang mana saya dahulukan yang mana saya ya. Kalau bisa jangan di jam 1 sampai jam 5 itu ya. Kalau bisa di atas jam 5 atau di bawah jam 12 itu pilih saja yang jam mana bisa. Kira-kira yang tanggal 21 itu diskusi, kita cari waktu lah ya. Kalau bisa nanti tanggal 22 atau mana Anda carikan saya waktu. Tanggal 21 saya ada acara ini. Ya, kebetulan ada upacara ya, semua saya ada acara nanti tanggal 21 di kalendernya Pak Bebas. Tolong carikan saya waktu, mungkin diskusi itu tidak lebih dari 30 menit lah ya, 30 menit ya. Oke. Jelas deh?
Jelas Oke, Prof. jelas Prof. Karena sudah jelas, ini saya sharing ya. Oke, saya lihat ya. Prof, Ya, izin bertanya. Apakah tadi ada link absen? kalau Anda sudah membuka WhatsApp ya, Anda otomatis Anda terabsen di WhatsApp ya. Anda buka WhatsApp.